Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita rindu menyembah memuji nama Tuhan. Karena hadirat Tuhan yang tak terlupakan. Karena Dia Bapa yang sangat baik.
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kembali kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kembali kami akan belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi setiap kami, supaya kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat menjadi pegangan dalam hidup kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Kau urapi kami hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan Tuhan, itu semua adalah kehendak-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami serahkan doa kami ini semuanya dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau pagi hari ini kita sudah kembali bisa beribadah, ya. Saudara, kalau kita lihat, kita hari ini kita sudah masuk minggu terakhir dari bulan November. Ya, minggu depan kita sudah masuk dalam Desember. Ya, bahkan besok, ya, tanggal 1 itu besok, ya. Puji Tuhan. Dari saudara yang dikasih Tuhan, mari kita kembali akan belajar daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan berbicara tentang tubuh Kristus, saudara. Dalam Mazmur pasal 133, ya, kita buka aja Mazmur 133. Ya, kalau sudah mendapatkan, mari kita semua bangkit berdiri. Mazmur 133 mulai ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Dari saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini ya jadi sebuah lagu seperti yang kita nyanyikan tadi, ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau apabila saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi, diam bersama dengan rukun. Dan saudara, kalau kita melihat banyak perkumpulan-perkumpulan, tapi isinya dalam perkumpulan-perkumpulan itu apa, saudara? Saling iri, ya kan? Saling bergosip, ya, ada persaingan,
Memang kelihatannya mereka kumpul, saudara. Ya. Kelihatannya mereka kumpul bersama, tapi tidak ada rukunnya, saudara. Sebab satu sama lainnya saling iri, apalagi ada yang ambisi jadi pemimpin, ya, saling sikut-sikutan, ya, pengen cari muka, padahal sudah punya, sudah. Iyalah, sudah punya muka, tapi masih pengen cari muka, saudara. Ya, sehingga apa yang terjadi? Bukannya sesuatu yang menyenangkan, tetapi sesuatu yang memprihatinkan, saudara. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan uang, saudara. Waduh, ramai. Ya, berusaha mencari kesalahannya. Apalagi seorang pemimpin berusaha dicari kesalahan pemimpin itu kayak apa, yang mana, sehingga bisa jeblok nih, saudara. Iso kritik. Kalau sudah iso kritik pemimpin, rasanya itu malah bangga. Gak ada rukunnya, saudara. Gak ada kerukunan. Tetapi yang Tuhan kehendaki pagi hari ini, kalau kita diam bersama itu harus dengan rukun. Memang kita berbeda-beda, kita nggak sama. Kalau ada sebuah kerukunan dalam sebuah perkumpulan, duduk bersama dengan rukun, di situ pasti ada apa, saudara? Firman Tuhan tadi katakan apa? Ayat yang ketiga, saudara perhatikan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan, saudara. Saudara perhatikan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Berkat. Yang pertama, Tuhan memerintahkan berkat. Berkat untuk apa? Untuk kehidupan. Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi di mana ada kerukunan, di situ ada berkat. Tuhan sendiri yang memerintahkan. Kalau Tuhan yang memerintahkan berarti apa? Pasti, saudara. Gak cuma janji. Sekali lagi, bukan cuma janji Tuhan akan ada berkat di sana, tetapi Tuhan sendiri memerintahkan berkat itu. Jadi kalau kita duduk bersama, ada apa? Kerukunan, disitulah ada berkat Tuhan. Jadi kalau cuma duduk bersama tapi saling dengki, iri dengki, maka berkat Tuhan itu gak ada. Yang ada apa? Cuma perselisihan, jengkel, ya, gak puas, gak ada kepuasan di situ, gak ada sukacita di situ. Karena apa? Sekali lagi, karena gak rukun. Satu dengan yang lainnya gak rukun. Dan dalam gereja Tuhan pun, Tuhan menginginkan kerukunan. Tuhan tahu memang kita ini berbeda-beda, kita nggak sama. Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. 1
1 Korintus pasal 12. Kita akan baca mulai ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 12 mulai ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, baik orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena satu tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan sampai di sini dulu. Gereja Tuhan, Tuhan mengibaratkan itu seperti tubuh. Dan lagi Tuhan Tuhan menggambarkan gereja Tuhan itu seperti tubuh, dan Kristus itu kepala. Kristus itu pemimpin, saudara. Dan saudara semua adalah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh itu tidak cuma satu anggotanya, tidak sama. Saudara semua ini sekali lagi tidak sama. Kalau anggota tubuh ini cuma satu toh, tangan semua, kira-kira piye saudara? Dinamakan normal apa enggak saudara? Tangan saudara ada dua, tapi semuanya kiri saudara. Jadi kalau ini kiri ya, kiri kanan ada bingung. Ini kiri ya. Kalau tangan saya yang kanan ini kayak tangan kiri, kiri kabeh berarti jempolnya ini jentik, saudara. Iya enggak? Kira-kira normal enggak, saudara? Jadi jentik ini jadi jempol kayak ini, saudara. Sekali lagi kita semua beda. Jangan nganggap saudara itu sama. Memang sama dalam arti anggota tubuh Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Kita banyak anggota. Ayat yang ke-16. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Atau seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata pada kaki,
aku tidak membutuhkan engkau. Jadi di sini ya memang kita ini berbeda-beda. Kita harus memiliki fungsi yang beda-beda supaya tubuh itu lengkap, saudara. Dan kita harus menganggap semuanya penting. Gak ada dari saudara yang gak penting di tempat ini. Sekali lagi saya tegaskan, gak ada yang tidak penting saudara yang ada di tempat ini. Saudara semua penting. Memang kita berbeda. Sekali lagi, tangan saja saudara terdiri dari beberapa anggota. Benar nggak? Ada lengan. Dan di sini ini apa nih namanya? Kan di kita ada apa? Nah, lengan tuh sini. Oke, sebelah kan. Ya, ada telapak tangan, ada jari-jari. Ini tangan, lengan tangan. Ya, jari saja gak cuma satu macam, saudara. Jari ini ada 5 macam. Kalau seandainya jari saudara jempol semua, piye? Jempol kabeh. Atau jari saudara telunjuk semua. Meskipun jari saudara yang kecil ini punya fungsi beda-beda ya saudara. Iya enggak? Jempol kanggo apa saudara? Menghormati. Iya lah. Menghina juga ya bisa kayak gitu. Ya, jempol untuk menghormati. Nah, telunjuk untuk nunjuk. Loh. Jari manis. Jari tengah, jari tengah. Kira-kira apa fungsinya jari tengah? Jari tengah itu untuk penguat, saudara. Coba saudara angkat tanpa jari tengah. Jari tengahnya lurus nawai. Saudara bisa angkat kenceng enggak? Enggak kan? Kelingking. Kok kelingking? Jari manis. Kenapa kok dijuluki jari manis, saudara? Ya, kenapa ini dinamakan jari manis? Karena gak cincin. Kelingking juga punya fungsi masing-masing. Karena orang-orang kuping masa nggak jempol. Memang itu paling kecil, saudara. Kelingking itu paling kecil. Itu baru tangan, saudara. Coba saudara nggak punya salah satu jari, apa namanya? Cacat. Ya kan? Wes, jarinya putus satu aja luasnya, saudara. Namanya juga cacat, saudara. Jadi kita memang Tuhan ciptakan manusia, ciptakan kita itu berbeda-beda. Tapi harus ada fungsinya. Kita berbeda tapi harus ada fungsinya di dalam tubuh Kristus. Kalau seandainya ada anggota tubuh yang tidak muncul, tidak pada tempatnya, kira-kira piye, saudara? Tangan
tangane gak ning kene ya dalan ning dodo kene jujur muncul tangan. Bermasalah. Anggota tubuh yang tidak pada tempatnya itu bermasalah. Karena akhirnya apa? Gak bisa difungsikan. Akhirnya apa? Gak sempurna. Satu sama yang lainnya itu sekali lagi beda. Jadi kita adalah berbeda, gak sama. Kita lanjutkan ayat yang ke-22. Ya, jadi kita semua saling membutuhkan. Ayat 22, malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Anggota tubuh yang paling lemah itu yang paling dibutuhkan. Benar gak, saudara? Ternyata yang paling lemah itu yang dibutuhkan. Coba kalau jantung saudara itu terbuka, saudara, piye? Aman gak? Jantung organ dalam ini itu lemah, saudara. Jadi anggota tubuh yang lemah ini ada di dalam, dilindungi oleh tulang. Yang lemah itu yang paling dibutuhkan. Saudara iso gak punya tangan, tapi saudara gak bisa gak punya jantung. Ya toh? Bisa gak punya mata, tapi saudara gak bisa gak punya paru-paru. Saudara bisa gak punya kaki, gak punya mata, gak punya telinga, tapi saudara gak bisa gak punya ginjal. Organ yang paling lemah itu yang paling dibutuhkan. Iya kan? Jantung itu penting, tapi jantung itu lemah. Makanya ada di Tuhan taruh di dalam, dilindungi dengan sebaik-baiknya. Jantung, paru-paru. Dan mari kita renungkan akan hal ini. Seringkali kita nggak nganggap orang-orang yang lemah. Seringkali kita mengabaikan yang kita pandang lemah. Aku tidak iso. Apa yang ora iso kok? Padahal firman Tuhan katakan apa? Anggota tubuh yang lemah, ya, yang paling dibutuhkan. Hari lagi tadi saya katakan saudara iso gak punya tangan, gak punya kaki, tapi gak iso gak punya jantung, gak bisa gak punya paru-paru, darah gak bisa gak punya liver, gak punya ginjal. Yang bagian tubuh yang gak ketok itu loh saudara. Jantung penting, tapi gak ketok. Anggota dalam tubuh kita ini penting, tapi gak ketok. Seringkali yang penting itu gak ketok. Nah, sing ketok
itu biasanya cuma pekerja. Iya kan? Yang melakukan, tapi sumbernya itu semua dari sekali kelihatan itu. Jangan mengabaikan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu yang paling dibutuhkan. 23. Dan kepada anggota tubuh yang menurut pemandangan kurang terhormat diberikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota yang tidak elok diberikan perhatian khusus. Yang tidak terhormat diberi perhatian khusus, dan yang tidak elok, yang tidak baik, yang tidak indah diberi perhatian khusus juga. Ya. Ada perhatian khusus saudara terhadap yang kurang terhormat dan yang kurang elok. Kalau yang sudah terhormat biasa diberi perhatian khusus. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara memperhatikan pejabat-pejabat saat ini, mereka selalu pengen dapat perhatian yang diperhatikan lebih. Karena apa? Karena mereka terhormat, saudara. Coba di desa saudara, bupati datang di Banjar, tidak usah jauh-jauh. Pasti kepala desanya sudah bingung, ya kan? Wah, gimana nanti takut salah. Dan kemarin hari Rabu saya dapat undangan di kelurahan. Yang hadir itu bupati sama kajari. Itu aja persiapannya sudah ekstra. Dari kelurahan sudah ekstra. Sebab apa? Mereka orang yang terhormat, harus dihormati. Tetapi seandainya yang datang itu orang biasa, warga, penduduk biasa, apalagi seorang janda yang sudah umur 70 tahun, kira-kira Pak Lurah gelem menghormati kan, saudara? Sekarepku pegawai-pegawai kelurahan gelem ngajeni seperti bupati kan? Enggak. Jadi di sini anggota yang kurang terhormat diberi penghormatan khusus, dan anggota yang tidak elok itu tidak indah dipandang, gak senang, ya, diberikan perhatian yang khusus. Sederhana aja, ibu-ibu khususnya, ini ibu-ibu ya khususnya paling memperhatikan anggota tubuh itu ibu-ibu. Nah, bapak-bapak menurut masalah kadang wis mosok bodoh. Saya tanya, nek dandan sira suwe. Ayo Mbak Yuli nek dandan sira suwe. 5 menit iso? Syarat budal di gereja. Itu sudah terbiasa kan? Itu nek mantan kan jarang.
Biasanya gereja dandan 45 menit cukup. Bapak-bapak adus anggo ambil langsung bisa sisirannya kadang lali juga sisirannya kalau tangan cukup udah. Mengapa? Karena melihat rambutku kurang rapi, alisku kurang kandel, pipiku kurang abang. Soalnya apa? Kalau keluar dengan tanpa dandanan tak pede. Lambemu kok pucat ya? Ibu-ibu lambe pucat kudu dikai lipat apa benges. Bapak-bapak bodoh lambene kaya apa rupane Mas. Iya kan? Karena apa? Merasa kurang bagus. Yang kurang bagus diperhatikan khusus. Supaya apa? Dilihat itu indah. Supaya apa? Dilihat itu lebih baik. Supaya apa? Percaya diri, pede. Coba ibu-ibu datang ke pertemuan aja wis arisan ae wis kan. Adus langsung budal ngono, wis sisiran terus budal. Pede gak? Kenapa? Gak pede. Padahal bapak-bapak pede. Semua ibu-ibu ngomong sepakat gak pede. Tapi nek bapak-bapak tanyai pede aja. Ya. Mari kita lihat, kita ini anggota tubuh Kristus. Mana yang kurang baik kita perhatikan khusus. Mana yang kurang terhormat kita perhatikan khusus. Mana yang kurang baik, bukannya sing kurang baik malah didelekne, ya, malah dilok-lokne, disindiri sing kurang baik, tapi perhatikan yang lebih. Jadi yang saudara anggap kurang baik, saudara perhatikan. Dalam anggota tubuh Kristus, kita ini sekali lagi anggota tubuh Kristus. Kita memperhatikan satu dengan yang lain, supaya ada kerukunan. Mazmur 133 tadi, hidup rukun itu harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Selama masih ada mementingkan diri sendiri, maka gak akan muncul kerukunan. Selama masih ada rasa iri, sakit hati, dengki, mementingkan kepentingannya diri sendiri, yang penting aku menguntungkan, di situ pasti gak akan ada kerukunan. Tapi ketika kita duduk diam bersama, kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kok ono sing kurang, kita perhatikan. Dia itu kurang, kita dia itu kok elek ya.
Mungkin bukan karena wajah saudara, sikapnya yang kurang pas. Kita perhatikan, perhatian khusus. Jadi kalau perhatian khusus ini berarti nggak secara menyeluruh, tapi secara detail satu dengan yang lain. Dan saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lanjutkan di sini. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita sebegitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Jadi yang tidak mulia itu malah dihormati khusus, supaya jangan menjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Perhatian khusus, saling memperhatikan. Ini yang paling penting. Karena itu, jika satu anggota tubuh menderita, semua anggota turut menderita. Satu anggota dihormati, semua turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan perhatikan di sini ayat yang ke-26. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Mari kita renungkan kalimat ini, saudara. Satu anggota menderita, semua ikut menderita. Saudara, sampai sekarang ini masih bisa merasakan enggak? Kalau seandainya salah satu dari kita itu mengalami kesusahan, saudara ikut susah. Apakah saudara masih ngomong, "Wis, ben salah dewe, salah kurang setia, salah mau bisa nyalahnya tapi gak ikut apa menderita, gak ikut prihatin." Ada jemaat yang masih gak bisa bertumbuh-tumbuh, kita perhatikan kepada. Ada saudara yang menghadapi persoalan, kita ikut prihatin, ikut tanggung penderitaannya. Saudara, inilah satu anggota tubuh. Coba kalau saudara, kaki saudara, jempol saudara kesandung, saudara sama salah dewi, gak duwe motor. Salahmu gak duwe motor, bisa kesandung. Sama ngomongnya saudara. Ketika tangan saudara keiris besos, yang saudara lakukan apa? Membiarkan. Tapi dan cepat diatasi, dan cepat diobati. Tangan yang lainnya ikut bergerak. Gak, wah, wis urusan dhewe. Kan kowe yo padha tangane. Yo blebet dhewe wong padha tangane kok. Kan yo iso juga. Yang menderita
iso apa-apa. Tangan saudara kebelah, tangan kiri saudara kebelah, tangan kanan cepat nol. Kita nggak bisa kerja sendiri. Untuk mengatasi persoalan nggak bisa kerja sendiri. Kaki perlu jalan nyari nih obat. Dan ketika kita menjadi tubuh Kristus, kita harus saling memperhatikan, nggak bisa tidak. Nggak cuma memperhatikan stok, tapi harus tolong menolong. Ikut perasaan, ikut saudara. Nggak cuma ngomong yo kesana, yo kali kesana. Oh kesana yo gak duwe beras. Oh kesana yo loro. Tapi kita ikut perasaan itu. Setelah ikut perasaan jadi ikut bertindak. Nek mau perasaan itu orang lain dia podo sudah. Tapi setelah kita merasakan ikut menanggung, juga harus tetap bertindak. Kita tidak bisa diam. Ketika kita dengar ada saudara kita yang sakit, yang kita lakukan apa? Yang saudara lakukan apa? Cuma rasanya saat ini kalau saudara mau melakukannya untuk Tuhan, Tuhan Yesus katakan, ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makanan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Kemudian murid-muridnya tanya, kapan Tuhan engkau haus? Kapan engkau lapar? Kapan? Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Apapun yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina itu, kau melakukannya untuk aku. Ketika kita menjenguk orang sakit, kita melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita menghibur orang yang susah, kita melakukannya untuk Tuhan. Mungkin kita sudah berdoa, kita doakan ya, apalagi sekarang ini di grup WA, ya, ikut mendoakan ya. Kalau ada yang sakit langsung cepat. Tapi benar sembahyang enggak? Apa cuma ngomong? Ikut mendoakan supaya sembuh. Tapi saudara berdoa, apa cuma nulis tak? Nulis dikirim. Apalagi sekarang misalnya apa gambar-gambar yang karek kirim, ikut mendoakan, bersekutu dalam doa dan lain sebagainya ya. Setelah itu saudara berdoa apa cuma kirim itu tak? Saudara bisa jenguk gak kalau bisa? Oh ada saudara kita yang sakit, ayo kita jenguk. Oh ada saudara kita yang sedang mengalami persoalan, ayo kita datang, kita menghibur, kita menguatkan.
kita sembuhkan. Kalau tangan kita luka, pikiran kita mulai berpikir, ya kan? Tangan kita mulai bertindak, kaki kita juga mulai bertindak. Gak cuma ini orang obat, tapi gak gelem langkah. Ya aku wis kesel. Kira-kira kalau saudara capek, tangan saudara luka, saudara siksa tinggal diam enggak? Oh, tanganku kena besok. Orang obat, tapi aku kesel loh. Aku jumpa obatnya megah, saudara. Apakah ini yang kita lakukan? Kita ini satu anggota tubuh Kristus. Kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara itu anggota tubuh Kristus. Kita rindu semua anggota keluarga, anggota tubuh itu sehat semua. Gak ada satupun yang sakit. Kalau yang sakit cepat kita obati. Oh, yang kok sakit panas yo, nah bawa ke dokter. Nah diobati dhewe gak iso, bawa ke dokter. Bawa ke dokter sih belum bisa sembuh, bawa ke rumah sakit. Kita pun demikian seharusnya. Dan kita pun harus demikian. Kalau kita merasa kita ini satu anggota tubuh Kristus, kecuali kalau kita merasa aku bukan anggota tubuh Kristus, saya bukan anggota tubuh Kristus, cuma nempel tok, saudara. Kalau cuma nempel tok jadi penyakit, saudara. Benar gak? Ada benjolan di leher, itu apa, saudara? Mesti penyakit, saudara. Kalau itu dibiarkan, oh ternyata kanker. Harus dibuang. Anggota tubuh yang tidak berfungsi sangat memprihatinkan. Ketika tangan kiri atau tangan kanan saudara nempel tapi tidak fungsi, piye rasanya? Mati separuh, saudara. Goro-goro stroke. Tangan kanannya nggak bisa difungsikan secara baik, jadi penyakit. Saya harap saudara yang ada di tempat ini jangan ada yang jadi penyakit, tapi kita semua sehat, kita berfungsi seperti apa Tuhan telah tetapkan, saudara. Ya, Tuhan sudah menyusun anggota tubuh kita memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Kita harus sebagai anggota tubuh Kristus, kita memiliki fungsi yang benar. Kalau sekarang ini saudara belum bisa menemukan fungsi saudara, saudara tanya sama Tuhan, Tuhan, fungsiku itu apa, Tuhan?
Tugasku ki apa Tuhan? Kalau saudara memang Tuhan taruh jadi anggota tubuh yang lemah, taruh sebagai jantung, ya saudara harus berfungsi sebagai jantung. Memang gak ketok saudara, gak kelihatan, jantung itu gak kelihatan, tapi yang bisa membuat saudara bergerak. Coba jantung saudara bermasalah, arobasi tiap mengiat. Dan harus tahu fungsi saudara masing-masing. Tuhan menjadikan saudara itu mesti punya tujuan. Sekali lagi, Tuhan pasti punya tujuan. Tuhan tempatkan saudara dimanapun, baik di masyarakat, di gereja, dalam pekerjaan. Saudara punya tugas, fungsi masing-masing. Tuhan punya rencana mengapa saudara ditaruh di sana. Mengapa Mbak Kasidi ditaruh di pelosok sana, kok gak di Magetan? Mengapa Margiati taruhnya Tuhan taruh di sana? Rumah Saleh, ya, rumah yang di tempat itu sing ngatur siapa? Tuhan. Dan tinggal di sana itu yang ngatur Tuhan. Dan harus tahu fungsi saudara di sana untuk apa. Aja mau ngebut-ngebut kita. Kita ada di tempat ini, kita harus tahu fungsi kita apa. Satu hal, Tuhan pasti punya rencana. Tuhan gak akan menaruh saudara dengan tanpa tujuan. Sekali lagi, Tuhan pasti punya tujuan dalam hidup kita. Mengapa saya harus di sini, Tuhan? Mengapa Tuhan tempatkan saya di tempat ini? Semuanya punya tujuan. Dan tugas kita cari fungsi kita apa. Rencana Tuhan dalam hidup kita ini apa? Satu hal yang ingin Tuhan lakukan, dimanapun saudara ditempatkan, Tuhan ingin saudara jadi berkat buat semua. Jadi terang, jadi garam. Itulah tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan ingin saudara jadi berkat, jadi garam, jadi terang. Tugas kita apa yang harus saya lakukan? Untuk jadi berkat bisa gak tetap diam? Aku pengen jadi berkat tapi diam, gak bergerak apa-apa. Semakin saudara dipakai Tuhan, ini satu hal yang harus kita tahu. Semakin saudara dipakai oleh Tuhan, tanggung jawab saudara semakin besar. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara harus rela memikul tanggung jawab. Supaya ketika Tuhan datang, ketika Tuhan itu datang, panggil kita, yang Tuhan katakan apa? Hai kamu hambaku yang baik dan setia.
memang berat punya tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawab saudara, semakin berat. Sekali lagi, semakin besar tanggung jawab itu semakin berat. Saudara, semakin dipakai Tuhan, saudara akan semakin berat. Tapi jangan lupa satu hal, hanya Tuhan yang memberi kekuatan. Filipi pasal 4, segala perkara dapat ketangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Tinggal masalahnya, saya tahu gak mujizat, apa yang harus saya lakukan? Ini yang selalu kita tanyakan sama Tuhan. Sehingga dalam dimanapun kita kumpul, ya, kita kumpul di tempat ini, kita kumpul karena tahu tugasnya masing-masing, tahu tugas kita masing-masing. Gak ada perselisihan. Karena apa? Tahu tugasnya. Dan Tuhan katakan apa? Di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Hei berkat sama dulu berkat dulu. Hei berkat, suruh ke sana. Hei berkat, kamu ke sana. Kalau berkat itu ya Tuhan yang perintahkan, pasti apa? Berkati banget kan Tuhan. Oh ya Tuhan, saya datang. Oh. Ya Tuhan, saya datang. Oh di keluarga ini, di keluarga ini, di keluarga ini. Karena Tuhan sendiri yang perintahkan. Cuma kita saja. Ayo kita hidup rukun. Dimanapun saudara berada, rukun dalam keluarga, dalam lingkungan saudara, rukun dalam jemaat Tuhan, rukun. Dan satu hal, Tuhan perintahkan berkatnya buat kita. Amin. Mari kita berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami sebagai anggota tubuh-Mu, kami harus memiliki fungsi. Tuhan, mari Tuhan Kau nyatakan kepada kami apa tugas kami. Apa yang harus kami kerjakan Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kami. Kami dapat berfungsi sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Kami tidak mau jadi penyakit. Kami tidak mau jadi anggota yang tidak bisa apa-apa. Tapi kami mau hidup menyenangkan hati. Kami mau menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi garam dan terang bagi dunia ini, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita sudah diberkati firman Tuhan oleh hamba-Nya. Biarlah firman itu boleh kita lakukan, tidak hanya kita dengar saja, tapi kita belajar untuk melakukannya. Terima kasih buat hamba-Nya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan pertama oleh Ibu Yuli, persembahan kedua oleh Ibu Daryati. Besar
buat persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk 1 minggu ke depan, hari Rabu saya sambut di gereja, ujian oleh Bapak Haryono. Hari Kamis Komsel 2 di rumah Bapak Supani, ujian Ibu Endah. Lalu hari Jumat jam 8 ada misbah doa online. Hari Sabtu ada latihan musik. Hari Minggu jam 8 ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. WR oleh Christian, singer Ibu Frida dan Nina. Pemain musik drum Bapak Wito, gitar yoga bass Rian, keyboard Bapak Weli, pelayan perjamuan kudus Bapak Nadiono dan Bapak Haryono. Puji nama Tuhan. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberkati kami. Engkau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu akan menguatkan kami. Firman-Mu itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan Yesus, kami berdoa buat setiap persembahan yang dipersembahkan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi, Engkau memberkati, dan Engkau mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau tahu kehidupan mereka, Engkau tahu persoalan masalah yang mereka hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Engkau akan memberi kemenangan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kehidupannya, rumah tangganya Tuhan, usaha pekerjaannya, sawah ladangnya, Engkau memberkati semuanya. Tuhan, kami rindu Tuhan berkat-berkat-Mu ini, untuk kami dapat bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, mari Tuhan Engkau sendiri yang memberkati dan melawat mereka. Terima kasih Tuhan. Juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami serahkan perjalanan setiap anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan penyertaan-Mu tetap selalu menyertai. Terima kasih Bapa. Terima kasih saudara angkat tangan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera, sukacita daripada Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Yang percaya katakan